Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wahyu 1 ayat 17-18. Kembali dengan satu kata, hari ini yang akan kita renungkan adalah kata Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah julukan yang diberikan kepada Yesus Kristus karena ia tak pernah berawal dan tak pernah berakhir. Tak pernah berawal sebab ia tak pernah diciptakan. Sejak dunia belum diciptakan, ia sudah ada. Bahkan ia tak pernah berakhir karena kita masih menanti kedatangannya. Kasih-Nya tak pernah berakhir meskipun ia telah mati. Melalui karya Roh Kudus, kita dapat merasakan begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Cintanya, kuasanya, karyanya tak pernah berhenti. Ada bersama-sama dengan kita. Dan hal ini pun dipersaksikan oleh Yohanes sang penulis dalam kitab Wahyu. Akan menolong kita melihat bahwa begitu besar karya Alfa dan Omega dalam hidup kita. Melalui pengalaman Yohanes sang penulis yang menguatkan ketujuh jemaat di Asia Kecil yang mengalami penderitaan. Karena mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai dewa, maka mereka mengalami penderitaan. Penderitaan yang mereka alami membuat mereka tak memiliki harapan, ketakutan akan tak bisa melihat hari esok, bahwa hari ini adalah akhir hidupnya. Namun sang penulis meyakinkan bahwa masih ada harapan, ada Alfa dan Omega yang menyertai mereka. Ia mengatakan, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup." Mari kita melihat selalu bahwa Yesus Kristus selalu hidup. Ketika kita izinkan Ia masuk ke dalam diri kita, maka Ia akan selalu hidup menemani kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita hanya mengandalkan pertolongan diri-Nya dalam segala kondisi yang ada. Mari kita sadari bersama bahwa Dia tidak pernah tidak berhenti mengasihi kita. Ia selalu mencari kita. Ia selalu terlebih dahulu mendekati kita. Mari kita juga turut merespon cinta kasih Tuhan dengan mencari Tuhan terlebih dahulu. Berinisiatif mendekat kepada Tuhan tanpa harus diminta. Dan tidak terjebak dengan rasa takut akan hari esok yang belum pasti. Dan mari kita ingat bersama, hanya Tuhan Yesus Kristus yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, sehingga kita secara tidak langsung tidak punya hak untuk mengakhiri hidup kita. Hanya Tuhanlah yang berhak mengawali dan mengakhiri hidup kita. Amin. Tuhan, tolong mampukan kami untuk dapat berinisiatif, mendekat dan mencari-Mu terlebih dahulu, dan menjadikan-Mu sebagai kebutuhan hidup kami. Tanpa-Mu Tuhan, kami tak berada sampai titik ini, sampai detik ini. Semua karena kasih, karya, dan pengorbanan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin.